Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adingkang kanca halakula halakulu ngegekeun di 103,1 Batu Raja Radio. Radio jumpa kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa pagi nih kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Adingkang kanca selama kurang lebih sebidang keadapan nih Bong Lepa bakal dikancal narasumber kita nih ya dari Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Ada Dokter Mikail nih. Halo dok. Halo, selamat pagi. Bagaimana pengabaran? Selalu sehat saya. Saya harap teman-teman sehat juga. Amin, insyaallah ya. Saya ceria nih ya nih dok ya. Ini pertama kali kita ketemu ya? Udah pernah. Udah pernah ya? Yang bahas AIDS waktu itu. Oh iya sudah lupa saya dok. Maaf lah ya. Faktor umur. Oke nih, jadi jumpa lagi berarti kita dengan kanca ya dengan Dokter Mikail dari dokter umum dok ya? Iya, dokter umum di Santo Antonio. Kayaknya nih lah mulai memakan waktu ya di Batu Raja. Sudah berapa lama dok? Udah setahun 8 bulan hampir kayaknya ya, hampir 2 tahun. Itu ya. Jadi memakai itu sudah 2 tahun berarti ya. Katanya belum terlalu pas ya kalau bahasa Batu Raja, tapi kalau Palembang lah pacak lah ya, dikit-dikit kata dokternya ya. Karena dokter ini ada yang kanca perlu diketahui asli Jakarta dok ya. Betul ya, Jakarta saya. Nak perkenalan ulang atau mana? Ya, saya Dokter Mikail ya. Untuk saat ini saya praktek hanya di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja saja karena full timer di sana. Jadi saya 7 hari dalam seminggu ada di sana gitu ya. Untuk praktek lain belum ada. Saya selama ini praktek sebagai dokter umum di sana, dokter IGD, dokter ruangan seperti itu sih. Oke, itu ada yang kangen. Mungkin kalau yang lah sering bolak-balik Rumah Sakit Santo Antonio lah sering nih ketemu dengan dokter Mikail ya. Oke, hari ini kita ada yang kangen bukan akan bahas AIDS lagi ya. Itu akan bahas mengenai mengenal flu Singapura pada balita nih. Ngapa sih nak dikenal dok? Ya kalau kita kepada manusia betul. Tidak kenal tidak sayang kata jemaah. Tapi kalau ke flu Singapura ini kenapa harus gitu dikenal? Ya? Kenapa penting banget ya dikenal? Apakah harus disayang nantinya? Ya benar. Oke, silakan dok. Jadi mungkin sedikit ya mengenai flu Singapura ini, kenapa ini penting sekali ya untuk kita tahu. Terutama nih bagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pendengar yang punya anak-anak ya usia belum remaja, di bawah 9-10 tahun seperti itu. Ini penting banget nih untuk kita ketahui tentang si flu Singapura ini. Mengapa? Karena salah satu faktornya adalah penyebarannya sangat cepat kayak gitu. Kalau biasanya kita bilang kalau misalnya ada satu anak aja kena biasanya di satu sekolah, itu besoknya pasti ada 2-3 temennya yang kena lagi, saking cepatnya seperti itu. Karena itu penting nih buat kita tuh untuk tahu dia ini apa sebenarnya si flu ini, supaya bisa dicegah dan jangan sampai anak kita kena seperti itu. Jadi flu Singapura ini ini tuh sebenarnya flu atau penyakit ya. Kalau kita bilang orang awam tuh dengar flu tuh biasanya demam, menggigil ya, badan gak enak, lesu-lesu. Sama sebenarnya gejalanya karena itu dibilang flu gitu ya. Jadi flu Singapura ini adalah penyakit yang sebenarnya dikenal sebagai penyakit mulut, tangan dan kaki. Itu penyakit mulut, tangan, kaki, dan ini sangat-sangat sering sebenarnya dan sangat common ya di anak-anak balita, usia balita sampai anak-anak usia 9-10 tahun ini sangat sering kayak gitu. Jadi penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh virus. Virus, baik lagi soal virus, makanya dia sangat cepat menular. Nama virusnya itu adalah enterovirus, Coxsackie virus lebih tepatnya. Jadi karena dia disebabkan oleh virus, dia itu menular dengan sangat cepat dari orang ke orang, dari anak ke anak kayak gitu. Seperti itu mungkin. Oke, jadi itu pengenalannya tuh ading kanci bukan karena kita pengen membersamai ya. Lain ading kanci ya. Jadi kita pengen tahu nih karena kalau dengar kata flu ya mungkin orang awam ataupun kita sebagai masyarakat umum nih akan nganggapnya ya demam dan yang lain sebagainya. Hampir sama menurut kata dokter tadi ya. Cuman kita akan kenali lebih dalam ading kanci sebenarnya karena dari namanya kian tuh lah asing dok ya. Singapura lah negara tetangga
nggak tuh ya? Mungkin sedikit tambahan, Mbak. Silakan. Kenapa disebut sebagai flu Singapura ya? Itu karena tempo dulu gitu ya, zaman dulu itu pernah outbreak, pernah wabah besar-besaran di Singapura. Karena itu dari Singapura menyebar ke seluruh dunia. Karena itu orang-orang dunia modern ini lebih kenal sebagai flu Singapura. Padahal nama penyakitnya tadi itu yang disebabkan oleh virus tadi, nama penyakit mulut tangan kaki atau bahasa kedokterannya hand mouth foot disease gitu. Oke ya. Berarti hampir sama cek COVID-19 ya, dulu diviralkan dari mana? Iya, bedanya Beda. COVID-19 mematikan, ini nggak begitu, cuma bahaya aja. Cuman karena bahaya lah cepat dok. menyebarnya Namanya gitu ya. penyakit ya, Iya. kalau tidak ditangani ya masih berbahaya Ringkang Kance iya. ya. Itulah pengenalan awal kita bersama Dokter Mikaelnya Ringkang Kance kenai tema ya. Kalau kamu lohang nak bergabung, nak sharing bersama dokternya langsung, ya silahkan di 0735322622 atau baca kirim di WA kita di 081271195755. Kita masih berlanjut ke jam 10 di Talk Show bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, lanjut tadi Kang Kance masih di 103,1 Batu Raja Radio yang cuma kita nih ya. Tadi sempat disenggol nih dok, ngenai mulut, tangan, kaki Iya, betul. ya. Seperti lagu senam ya. Tapi itu Kepala kepala itu. ya. Bukan. Oke, jadi itu ngapa sih disebut dengan mulut, tangan, Siap, kaki iya. atau apakah penyakit ini tuh berfokus pada ketiga ini ya, Oke, gejala-gejalanya Pak Cak disebutkan nih dok, silakan. Iya, Oke. Jadi kenapa gitu kan orang-orang menamainya penyakit mulut tangan kaki? Karena gini Mbak, pada dasarnya ini kan sebuah flu ya, yang tadi saya bilang ya. Karena itu gejala khasnya itu ya kayak flu pada biasanya. Ketika anak terkena penyakit ini pada awal-awal, hari-hari pertama, hari kedua itu biasanya dia gejalanya nggak khas kayak kita pilek biasa. Jadi badan menggigil, demam tinggi, anak lesu, nggak mau makan. Itu biasanya kan orang tua panik di sini nih, misalnya Iya, nggak mau makan, betul. lesu, lemas banget, minum berkurang, sebagai macamnya. Nah, yang khas adalah yang bedakan ini dengan flu biasa adalah ketika hari ke-1 dan kedua setelah timbul demam, biasanya 2 hari sih rata-rata, itu mulai timbul bintil-bintil kecil, ruam-ruam kecil yang biasanya mulai dari mulut, gitu. Makanya mulut yang pertama. Jadi kayak bintil-bintil kayak sariawan kecil itu kayak itu. Cuman di luar mulut, ya. di dalam Di mulut sampai luar bisa. Pokoknya sekitar bibir mulut gitu. Dan itu perih banget. Dan ini buat anak semakin gak mau makan. Itu Iya, yang bahaya. Udah betul. karena demam gak mau makan, tambah ada luka di mulut makin gak mau makan. Makin gak mau makan. Biasa orang tua makin panik nih di sini nih. Nah, ini udah mulai ke dokter biasanya di sini. Nah, lalu besoknya atau beberapa hari kemudian mulailah timbul dari mulut, dia nyebar ke tangan. Jadi dia nyebarnya gitu Mbak, nggak langsung dari mulut ke seluruh badan, nggak. Mulut, tangan berikutnya pada tangan. Jadi dia akan kayak ada bisul-bisul kecil, mirip cacar tapi bukan cacar. Itu di jari-jari tangan, dan kemudian terakhir baru ke kaki. Dan 3 ini aja yang diserang sama si bintil-bintil ini, mulut, tangan, dan kaki. Dan biasanya dia itu perih ya, jadi kalau kesentuh sakit, anaknya jadi agak rewel dan sebagainya macamnya, kayak gitu. Dia bisa nyebar maksimal sampai pangkal tangan ya, pakai pangkal tangan dan atau pangkal kaki. Tapi badan biasanya nggak terserang. Itu yang bedain dengan Itu yang beda. cacar. Kalau kita ngomong cacar air ya, itu kan sering tuh udah masyarakat awam tahu lah cacar air ya. Itu kan dia sama tuh, demam tinggi 1-2 hari, kemudian hari ketiga biasa timbul bintil-bintil. Tapi bintilnya ini biasa mulai dari badan dulu, baru ke seluruh tubuh. Kalau campak pun pada balita itu biasa kan mulainya dari kepala ya, Dari kepala. baru ke seluruh badan. Tapi kalau flu Singapura ini khas, abis demam tinggi kayak flu, 2 hari kemudian sariawan dulu dia, pasti sariawan, baru ke tangan, baru ke kaki. Jadi gitu, badan biasanya nggak terkena sih, itu khasnya ya pada si flu Singapura. Karena itu orang-orang menamai penyakit ini, peneliti-peneliti zaman dulu menamai penyakit ini hand mouth foot disease atau penyakit mulut, tangan, dan kaki seperti itu. Biar lebih mudah diingat Iya, lah betul. ya. Untuk para jemaatuan juga kalau anak kamlohang lah ada tuh cak bintik-bintik di mulut, terus ke tangan, apalagi langsung ke kaki. Itu berarti lah terkena demam ataupun flu Singapura Ringkang Kance. Terlebih nih pada balita berarti di bawah 9 tahun tadi ya. Berarti anak yang 1 tahun pun pacak terkena dok ya. Ya bisa, bahkan balita anak-anak berapa bulan pun bisa terkena. Tapi biasanya dia paling sering memang di bawah 5 tahun ya balita ya. Kemudian nanti dia berkurang kemungkinan kenanya sampai usia 10 tahun. Di atas 10 tahun nggak mungkin, udah nggak kena biasanya. Kenapa? Karena daya tahan tubuh baik lagi. Iya. Saya bilang di awal penyakit ini karena virus. Kalau virus kaitannya dengan daya tahan tubuh udah pasti baik lagi kayak gitu, kayak COVID kemarin ya. Jadi kita yang dewasa ini
itu daya tahan tubuhnya kuat, Mbak. Kuat. Sangat kuat. Jadinya biasanya penyakit begini sebagai tahan tubuh kita udah bilang penyakit biasa gitu ya, masuk angin Penyakit biasa, biasa, minum obat istirahat bentar sembuh. Sembuh. Kayak gitu. Tapi anak-anak kan daya tahan tubuh belum terbentuk. Belum. Makanya dia akan sering kena. Tapi jangan senang dulu yang dewasa kayak kita ini ternyata bisa jadi karir. Kita bisa menularkan sebenarnya, tapi kita nggak bergejala, itu yang serem. Jadi kalau kita sedang merawat anak-anak kita yang terkena flu Singapura ini, itu hati-hati karena kita bisa jadi sumber penularan, nular dari anaknya, tapi kita nggak ada gejala, lalu kita nularin ke orang lain. Nah itu yang bahaya, itu yang nggak boleh ya. Karena kalau daya tahan tubuh kita kuat kan, tapi ada virus tetap bisa menularkan. Virusnya yang bisa jadi lemah jembatan, tadi. kita jadi jembatan buat si virus tadi itu. Kalau penyebabnya nih yang lebih spesifik nih selain virus tadi itu, Dok, apa sih sebenarnya? Sejauh ini hanya virus Hanya penyebabnya, virus karena itu itu flu lah ya. Singapura itu virus dan menular dengan cepat gitu ya. Oke, itu ada angka ya. Jadi perlu dikenalinian ya, apalagi ini para jemaah tua yang lah merasa badannya bersih ya, dan juga daya tahan tubuhnya kuat, cuman tetap dijaga karena siapa tahu berpindah ke anak akan belakang yang daya tahan tubuhnya belum terbentuk atau belum kuat tadi ya. Nah, kalau untuk cara ngobati nih, Dok. Nah, itu silahkan. Ya, cara pengobatannya untuk flu Singapura ini sebenarnya dia ini kan penyakit yang sembuh sendiri, kita bilang kayak cacar dia. Sebenarnya kalau nggak diobatin pun dia sembuh sendiri, asal daya tahan tubuh si anak kuat. Kayak gitu. Untuk komplikasi beratnya penyakit ini kalau nggak diobatin sebenarnya hampir belum pernah dilaporkan. Tapi pernah tercatat 1-2 kasus dari zaman dulu itu terjadi infeksi otak berat karena si penyakit virus ini. Karena Coxsackie virus penyebab penyakit flu Singapura ini ternyata bisa menyerang otak. Tapi itu terjadi pada orang-orang yang benar-benar imun kompromis, kita bilangnya. Daya tahan tubuhnya nggak ada lah, mungkin karena emang dari awal mungkin dia AIDS yang kemarin kita bahas atau apa, jadi sehingga bisa virus biasa pun bisa mematikan kayak gitu. Tapi pada orang-orang normal, anak-anak normal sehat, itu nggak usah khawatir bapak ibu, karena dia ringan, jadi dia akan sembuh sendiri. Cuman biasanya memang nggak enak aja ya, lihat anak nggak mau makan, kesakitan. Jadi mungkin pengobatannya bisa kita fokuskan di hal ini. Ketika dia demam, kita kasih obat demam gitu, paracetamol mungkin ya, sesuai dengan berat badannya. Ketika dia sakit, kita kasih paracetamol juga, kan sakit mulutnya tuh, obat atau obat nyeri lain. Kemudian mungkin kalau misalnya ada vitamin di rumah ya, vitamin C atau imbus gitu bisa diberikan ke anak-anaknya supaya daya tahan tubuhnya naik. Jadi nggak usah khawatir sih, itu aja dibantu untuk simptomnya, gejalanya. Yang pasti harus istirahat total kayak gitu supaya daya tahan tubuh naik. Itu sih. Karena lebih ke inilah ya, ke ketahanan tubuh anak-anaknya. Ketahanan tubuh dan mengobati gejala, meringankan gejalanya dia aja sebenarnya. Itu dah Mamang Ibung ya. Mungkin ada hal yang nak kamu tanyakan ke dokter. Yuk silahkan di 0735322622-nya Adingkang Kance ya. Sambil kita sharing nih ya, masih banyak waktu Kamblonghang untuk nyiapkan pertanyaan. Silahkan Adingkang Kance. Baik itu mengenai flu yang sedang kita bahas. Ada siapa nih? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung siapa nih? Halo. Halo, sama Ibu Wati nih di Ibu Sukaraya. Wati, nak bertanya apa, Bung? Iya nih Bung Halipa nak nanya sama Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Ibu Wati. Ini pengen nanya masalah flu ya, flu ataupun pilek. Ini Pak Dokter, sekarang nih kok kalau kita pilek itu ya, ini khususnya untuk aku Pak Dokter, kok beda dari yang dulu ya. Maaf tuh Pak Dokter, warna yang yang keluar, maaf ini ingus ya, yang keluar itu perasaan warnanya putih, bukan cak dulu. Terus dia agak kental, terus lengket. Nah, terus juga dia tuh untuk mengeluarkannya tuh caknya agak susah. Itu faktor apa ya Pak Dokter ya? Ya perasaan kalau pilek tuh ngalaminnya cak itu beda dengan yang dulu. Yaitu mengeluarkannya agak susah, terus juga dia tuh lengket, terus itu warnanya putih. Itu disebabkan oleh faktor apa? Pengen nanya itu baik Pak Dokter. Oke, siap. Iya. Makasih Bung Halifah. Siap Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mana Pak Dokter langsung dijawab? Iya, oke. Silahkan. Gak apa-apa. Agak di luar konteks flu Singapura ya. Iya, masih flu tapi katanya. Iya, beda. Tapi kan flu Singapura ini nggak ada pilek ya, nggak kena hidung. Jadi nggak apa, saya jawab aja sedikit. Sebenarnya bukan berbeda zaman dulu, sama aja pilek dari zaman dulu.
Cuman kita harus tahu nih, flu itu atau pilek ya, jangan flu ntar saru sama yang ini. Pilek itu banyak penyebabnya, nggak cuman masuk angin jadi pilek, banyak penyebabnya ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa alergi. Karena itu harus dibedakan dari ingus yang keluar gitu, Mbak. Kalau misalnya alergi biasanya dia encer, warna putih, banyak, lebih sering bersin-bersin, hidung gatal, itu alergi. Kalau bakteri biasanya tadi mungkin yang Mbak ibunya tadi bilang, Bu Wati bilang, agak kekuningan, kehijauan, sering, nah itu mungkin bakteri, itu bisa antibiotik. Kalau virus bisa jadi itu flu-nya kayak gitu, kental, putih, nggak bisa keluar. Nah mungkin karena pileknya karena virus gitu. Jadi kita harus tahu arah mana yang menyebabkan pilek sehingga bisa diobatin. Bukan beda, cuma beda penyebabnya aja. Beda penyebab. Kayak gitu ya. Mungkin bisa menjawab. Itu Ibu Wati ya. Tapi kalau benar-benar mengganggu, yuk diperiksakan dok ya. Boleh ya. Iya, silahkan datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Ibu Wati ya. Ada lagi yang ada gabungan? Yuk 0735322622-nya kita masih tunggukan nih ya. Ala 22 menit Minggu dari jam 9 pagi ada Kang Kanca masih berlanjut ya. Kita di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja nih ya. Lah bagi dua di Kang Kanci waktu kita talkshow yang nak gabung lanjut di sharing bersama dokternya, silahkan nih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mamang siapa nih? Mamang Ari, Bu. Di mana, Mang? Di kawasan Kebon Jati. Kebon Jati. Nak bertanya apa, Mang Ari? Ini tapi melenceng dikit, Bung, Melenceng dikit. Mak mana dok, boleh? Iya. Mak mana dok, misalkan diperiksa kandungan ke rumah sakit sana. Berapa biayanya, dok? Nah. Bayar apa gratis? Oke. Mau kalau bayar berapa, kalau mak mana kan? Kami tuh kesana ke Tuhang, mahal rumah sakit itu tuh kan, ke Tuhang. Oke. Oh, itu aja, dok ya? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kesan mewah dari luar tuh lah dikecam oleh masyarakat dengan mahal katanya tuh ya. Mana nih tanggapan dokter? Untuk melahirkan kita udah bisa ini ya, BPJS sekarang Wah, ya. Full BPJS jadi gratis, apalagi untuk per 2 bulan lalu saya agak kalau salah ya, itu kami untuk operasi misalnya harus disesar gitu, itu udah bisa full BPJS juga. Jadi nggak usah khawatir sama harga mahal, karena pakai BPJS KIS atau JKN KIS itu bisa semua ditanggung. Jadi gratis, nggak tambahan biaya. Cuman kalau misalnya bapaknya tadi nanya kalau umum bayar berapa, maaf saya nggak bisa jawab gitu. Tapi standar lah mestinya itu untuk tahu harganya itu bisa nanya humasnya secara langsung gitu ya. Oke, Mang. Cuman Ya. kalau misalnya emang ada BPJS bisa cover semua kok. Gitu. Kalaupun mahal terbandingkan dengan kualitas lah dok ya. Pelayanan di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja jangan ditanyakan lagi, ada yang Kang Kanceh ya. Lah super itu ya. Yuk lanjut lagi kita. Ada siapa nih? Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Ibu siapa di mana? Ibu Lia, Bung. Di Tanjung Agung. Nak bertanya apa, Bung? Nak nanya, Bung. Aku nih sering gatal tenggorokan deh, Bung. Batuk. Sudah lama nggak sembuh-sembuh. Aku sudah minum obat dari dokter, Bung ya. Ibu yang herbal juga sudah aku minum, jeruk nipis itu. Ada nggak solusinya dari Pak Dokter? Terus nak nanya juga, kalau misalnya badan gatel-gatel, langsung cak tumbuh bisul itu, Bung. Apa dia efek sampingnya itu, Bung? Aku minum obat juga sih, tapi masih belum sembuh. Ada juga salepnya kayak itu. Lah dari dokter ada solusinya enggak, Bung? Gitu, baik, terima kasih. Siap. Caknya nih di luar gale dok ya. Konteks kita nggak terbahas. Karena masyarakat dengarnya dokter umum katanya ya. Ya silahkan dijawab. Iya, kalau misalnya sakit tenggorokan, gatal tenggorokan nggak sembuh-sembuh gitu ya, udah lama mungkin kena faringitis kronis nih, radang tenggorokan kronis. Nah, kalau kayak gitu emang nggak susah pengobatannya ya. Mungkin selain minum obat-obatan tadi bisa dibantu dengan pola hidup yang sehat tuh. Minum air hangat sering-sering, kemudian jangan makan gorengan, jaga makan. Biasanya karena kalau yang kronis-kronis gini kemungkinan besar karena peradangan berulang atau karena alergi. Mungkin tadi ibunya bilang sering gatal-gatal badan ya, ada bisul ya. Jangan-jangan alergi memang gitu. Nah, kalau emang alergi dicari penyebab alerginya apa nih. Jangan-jangan
Alergi misalkan makan nasi. makanan, iya, takutnya airnya nggak bersih, jadi alergi sensitif kulitnya, itu mesti dicari. Kok tiap apa nih kok jadi gatel, tiap apa nih makan apa nih jadi tenggorokan gatel, itu dicari biar jangan dilakukan lagi supaya sembuh kayak gitu, karena obat aja nggak cukup. Oke, tuh nih ya. Lanjut 0735322622 yang nak gabungan lagi di sharing kita bersama dokter umum nih Ading Kangkance Dr. Mikael. Lanjut Ading Kangkance ya mengenai flu Singapura pada balita nih ya. Kita kan mengenal nih dok ya, kalau di Batu Raja Diwe itu lah banyak nih kasusnya. Di Atau Batu Raja ini sih sejauh saya praktek sih lumayan ya, apalagi deket-deket musim-musim panas gini ya, mau dari musim hujan sampai ke panas itu lagi banyak nih. Saya beberapa minggu terakhir aja banyak banget pasien-pasien dengan penyakit mulut tangan kaki ini kayak gitu, karena menyebar cepet ya gitu. Mungkin nggak apa-apa Mbak kalau kita bahas cara pencegahan aja ya, sedikit. Telepon dulu nanti lanjut. Oke. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Mamang, siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama Mang Rudi. Mang Rudi nak bertanya apa? Tanya masalah yang flu Singapura itu sama flu yang biasa itu apa bedanya, Dok? Terus kalau pada bayi itu kan ada flu cair sama flu yang kental itu termasuk flu apa begitu? Iya. Kasih dek ya. Oke. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Saya Pak. jawab dulu pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi tadi pertanyaannya itu bedanya sama Flu biasa. Jadi tadi ya, kalau flu biasa itu kan manifestasinya memang sama, badan pegel-pegel, demam tinggi, nafsu makan turun, lemas. Cuma manifestasi utama orang awam bilang flu itu biasanya lebih ke batuk pilek, Lebih ke pilek. hidung tersumbat, gatel, meler, batuk kering, batuk berdahak gitu. Sedangkan si flu Singapura yang menyerang anak-anak ini tuh sama sekali nggak ada manifestasi ke sana. Ya, dibilang flu oleh orang awam di Singapura sana mungkin karena tadi gejala awalnya itu nggak jelas kan. Demam tinggi, menggigil, nafsu makan turun, jadi kayak flu. Dikira wah flu nih, taunya bukan, malah timbul di tangan kaki. Makanya orang-orang sana udah keburu bilang, kadung bilang flu Singapura. Padahal kan penyakitnya dibuat sama peneliti dulu kan, makanya penyakit mulut tangan dan kaki, bukan pilek kan dibuatnya kan. Cuman orang awam menyebut flu Singapura karena tadi mungkin gejala awalnya itu. Menjawab tadi pada balita, pada anak-anak bayi ya, flu pilek kental, pilek encer, sebenarnya nggak ada. Nggak ada pilek encer, pilek bentukannya kian itu. Nggak ada. Itu balik lagi ke penyebab yang tadi saya bilang. Tadi kan ada ibu yang nanya ya tadi ya, kalau ya itu pilek ini kenapa kental. Nah itu penyebabnya tadi yang saya bilang. Kalau dia penyebab virus itu biasanya memang lebih kental putih gitu. Kalau penyebabnya alergi ya itulah encer tadi. Jadi lebih sering gatel, hidungnya bersin terus, encer. Nah itu seperti alergi. Itu orang tua mesti pintar-pintar tuh. Oh, ternyata anak saya alergi ya. Sudah, alerginya apa, dicari baik lagi kayak gitu. Selalu tentang kesana kayak gitu. Itu Mang Rudi ya sudah terjawab. Lanjut kita ke pencegahan tadi dok. Penting ini ya. Jadi saya tadi bilang kan, intermezzo dikit kan, saya bilang banyak ya belakangan ini. Kenapa banyak? Karena tadi yang saya bilang di awal, flu Singapura kan karena virus tadi ini dia menyebar dengan sangat cepat. Kalau ada satu anak di kompleks aja kena, biasanya 2-3 orang tuh udah kena juga tuh. Nah, kenapa? Karena kita kalau tahu pencegahan, selalu saya bilang kita harus tahu cara penularannya dulu. Dia menular dengan cara lesinya bintilnya tadi itu yang pecah terus menyebar ke tempat lain. Berarti kan dia adanya di mana aja? Di mulut, tangan dan kaki. Nah, khususnya di mulut yang bahaya nih Mbak, karena kan bercampur ludah. Jadi ketika ada luka yang terkena ludah, terus si anak itu ngomong atau nyanyi atau apapun ya, percikan ludahnya itu kalau terhirup sama orang lain, orang itu kan terkena langsung terkena penyakit ini. Entah gejala atau nggak ada gejala ya. Tadi saya bilang pada orang dewasa biasanya nggak ada gejala. Nah, itu satu. Nomor 2 bisa jadi tangan. Nah, ada bintil-bintilnya, terus megang sana sini. Nah, bendanya itu terkontaminasi. Dipegang lagi sama balita. Biasa kalau balita di sekolahan tuh main bareng kan, megang pulpen sama, masuk mulut, keluar ya. Kaki juga sama. Dan yang nggak kalah penting ternyata penelitian mengatakan kalau virus ini ada di tinja. Kotoran manusia yang terkena flu Singapura ini itu mengandung virus juga. Jadi bayangkan masuknya gimana, kan nggak mungkin kita itu ya megang kotoran, enggak ya. Jadi masuknya adalah lalat nih perantaranya. Ketika kotoran itu dihinggapi lalat, misalnya nggak dibersihkan dengan baik, dihinggapi lalat, lalu itu hinggap ke makanan masuk ke tubuh si anak akan kena juga. Jadi sangat gampang masuknya nih, dari pencernaan masuk, pernafasan masuk, sentuhan masuk. Karena itu
cara pencegahan yang paling efektif adalah isolasi. Jadi harapan saya besar gitu ya, kalau ada bapak ibu yang anaknya kok kayak anak saya flu Singapura nih, tangannya udah mulai bintil-bintil, sarapan banyak nggak mau makan, janganlah dipaksa masuk sekolah. Kalau bisa izinlah sama si sekolahnya supaya bisa di rumah aja. Kalaupun sekolahnya minta surat izin kan bisa tinggal ke dokter minta surat izin, pasti dikasih gitu ya. Itu mungkin selama 3-5 hari sampai gejala berkurang ya jangan masuk sekolah dulu. Karena menular tadi kan kasihan adik-adik yang lain kena. Betul. Itu satu. Nomor 2, kalau emang kena ya tadi, kalau emang lagi ngerawat anaknya, harap orang tua nih jaga perilaku bersih, hidup dan sehat. PHBS kita baik lagi. Jadinya cuci tangan sering-sering ya. Tadi kan nular lewat tangan kita. Kalau lagi ngerawat anak mau nggak mau pakai masker dulu supaya kita nggak jadi perantara tadi. Kemudian minum air yang bersih, jangan sampai air ternodai sama si virus ini karena tadi gitu ya. Minum air masak yang bersih. Kemudian mandi 2 kali sehari, buang kotoran yang benar itu sih. Jadi baik lagi cara pencegahannya ada perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Itu sih. Dan jangan kalau lagi sakit jangan main-main keluar, di rumah dulu aja kalau emang terkena penyakit ini. Betul ya. Karena memang cukup memang dede mematikan dok ya penyakitnya. Cuman berdampak kepada anak juga. Kalau lah bentol-bentol di mulut, anaknya pasti tidak pede, tidak makan ya. Jadi kepercayaan dirinya jelas berkurang ada yang kancuh ya. Jadi dijaga kebersihannya. Kalau ada yang nak lanjut gabung dengan kita ya silahkan di 0735 322 masih kita lanjutkan ke jam 10 kurang lebih di dengan Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja. Talkshow Baturaja Radio. Oke, masih lanjutnya di angka lah 46 menit Agi bingkut dari jam 9, 46 menit bingkut dari jam 9 ya. Lanjut kalau dia nak gabungan di talkshow kita pagi hari ini ya. Mungkin karena lah nak nutup nih kita dok ya. Cuman ada yang belum kamu sampaikan, silahkan sampaikan Kudai. Ya ada nih yang belum disampaikan tadi, kemis sedikit. Mungkin lebih ke tadi kan saya bilang ini penyakitnya sudah ringan, nggak usah khawatir, terus dia sembuh sendiri dalam waktu seminggu sampai 10 hari gitu ya. Hanya yang perlu diperhatikan daya tahan tubuh, kebersihan dan penyakit gejala apa kita obatin itu ya. Itu kan yang penting. Nah sekarang mungkin jadi pertanyaan, mungkin yang penting disampaikan itu kapan harus dibawa ke dokter? Nah iya betul. Kapan harus dirawat inap lah kayak gitu. Sebenarnya sih sama aja kayak penyakit pada umumnya. Kapan kita harus bawa anak kita ke dokter nih? Ini ada beberapa poin-poin yang perlu digarisbawahi gitu untuk membawa anak kita ke dokter. Karena ini sangat mengancam nyawa kalau terjadi hal seperti ini. Yang pertama adalah kejang demam. Pada beberapa anak itu kalau suhu terlalu tinggi di atas 38 biasa akan bermanifestasi dengan kejang. Jadi kalau misalnya ada kejang itu nggak bisa tangani sendiri di rumah ya, harus segera ke dokter ya. Kejang demam tadi satu. Nomor 2, mungkin kalau anaknya udah malas minum, malas makan. Tadi kan kita tahu ya penyakit flu Singapura ini manifestasi di mulut pertama saya bilang ya, banyak sariawan, luka-luka kan perih. Kita aja kalau lagi sariawan luka-luka malas makan ya. Apalagi anak-anak yang nggak ngerti untuk mesti makan. Jadi mereka kalau makan, nah kalau emang mereka sampai nggak mau makan minum, monggo dibawa ke rumah sakit juga karena harus diinfus tuh kalau nggak kurang cairan. Nomor 3, mungkin kalau ada penurunan kesadaran, mungkin karena saking demamnya itu dia mulai tampak gelisah atau ngantuk-ngantuk sulit dibangunkan, itu langsung bawa ke rumah sakit karena bisa jadi antara dia mulai dehidrasi atau komplikasi yang tadi saya sebutkan kena otak. Itu yang kita takutkan kan, jangan sampai terjadi karena itu kalau ada poin-poin tadi, entah kejang, entah anak sama sekali nggak mau makan minum atau mulai penurunan kesadaran, itu monggo dibawa ke rumah sakit buat dirawat inap. Itu sih yang penting kapan kita mesti berobat. Gitu. Jadi kalau memang agak sepele ada yang angka aja karena itu agak jauh lah dari penyakit mematikan dok ya. Cuman kalau dialah kejang atau ada galak makan, karena kan apalagi kan masih balita tuh daya tahan tubuhnya masih kecil nian atau rendah nian, jadi perlu dibawa ke rumah sakit diperiksa untuk diinfus dok ya karena pasti dikurang cairan ataupun yang lain sebagainya. Yuk masih ada yang nak gabungan dek dari masih ada nih, ada siapa? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang siapa di mana? Selamat pagi, Bung Oliva sama Bapak Dokter. Selamat Pagi. Mamang siapa nih, Mang? Sama Mang Ahmad. Ahmad di mana? Di Bakung, Bung. Nak nanya apa, Mang? Ini maaf baru dengar juga nih. Ini tanya tentang
flu Singapura ya. Iya, flu Mau Singapura. tanya sama Pak Dokter. Mm-mm. Yang pertama, kenapa flu itu disebut Singapura? Terus kalau kena flu Singapura itu kira-kira yang tidak boleh dimakan itu apa baik, Bung? Terus kira-kira berapa lama sembuh dari flu Singapura itu? Makasih, Bung. Sama-sama. Itu Mang Ahmad di Bakong. Nah, langsung dijawab, Dok. Ya, bagus sekali pertanyaan Mang Ahmad ini ya. Oke, tadi yang pertama pertanyaannya kenapa flu Singapura ya? Mungkin karena Mang Ahmad baru bergabung ya. Tadi udah saya singgung di depan. Karena wabah pertama terjadi di Singapura yang besar gitu aja sih. Jadi dari sana menyebar ke tempat lain karena itu kita kenalnya flu Singapura. Sama kayak COVID tempo hari kan dibilang corona Wuhan nih gitu. Pernah pertama kali outbreaknya di Wuhan, sama aja kayak si Singapura ini kayak gitu. Jadi nggak ada urusannya dengan orang Singapura ya. Orang Singapura dimusuhin karena bawa penyakit, enggak. Nggak ada urusannya. Cuman karena emang pertama kali outbreak di sana aja. Oke, tadi pertanyaan keduanya ini ya. Ini apa berapa lama? Oke. Bener ya, dia self limited disease atau sembuh sendiri dia intinya cuma kita bantu daya tahan tubuh aja pada anak-anak ya terutama ya. Tapi biasanya sih penelitian bilang dia sembuh seminggu sampai 10 hari. Bisa lebih lama pada beberapa orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, tapi rata-rata kita ambil patokan 10 hari 10 kayak gitu ya. hari. Dia mulai kering lukanya, mulai pulih pelan-pelan tuh kurang lebih 10 hari. Oke. Kalau makanan yang tidak boleh dimakan. Iya, baik lagi. Tadi kita udah bahas kalau kita yang dewasa aja sariawan banyak malas makan. Betul. Bagi anak-anak gitu kan, makanya mereka biasa nggak mau makan minum. Itu bahaya banget buat daya tahan tubuhnya makin parah. Sekarang kita mesti ngapain, kasih makan apa sih kalau mereka kena? Pada prinsipnya sih sama aja. Makanan yang kita pikir enak dimakan ketika lagi sariawan tuh yang gimana? Jangan terlalu panas, ya dong. Kalau kita makan terlalu panas, perih sariawan kita ya. Betul. Jadi yang sejuk makanannya. Kalau misalnya buat sop atau nasi, ya jangan panas, yang sejuk. Kemudian jangan yang sulit ditelan, karena kan sariawan. Jangan yang sulit ditelan. Jadi janganlah kasih gorengan, tempe goreng gitu-gitu ya. Itu kan sulit ditelan. Kasihlah yang lembut, nasi tim, bubur, sop gitu ya. Yang gampang ditelan sama si anak. Yang nomor 3, jangan makan es dulu, karena kan flu dia. Itu kan gimana? Baiknya tetap flu ya. Jadi minumlah minuman yang hangat dan banyak istirahat kayak gitu sih. Dibantu berjemur pagi hari supaya daya tahan tubuh lebih kuat. Oke, itu Mang Ahmad ya. Lebih-lebihnya kalau anak kamu misalnya terkena nih, amit-amit lah ya. Cuman kalau misal terkena diisolasi dulu makanya Pak Dokter ya, supaya tidak menular ke yang lain nih. Karena anak jam 10 Dok ya, mungkin ada himbauan yang akan sampaikan kepada masyarakat. Silahkan sebelum kita tutup nih. Siap. Tetap jaga kesehatan aja, tetap jaga kebersihan. Pandemi mulai tinggi lagi di Jakarta ya. Iya, betul. Bagusnya di Batu Raja belum kedeteksi sih, tapi jangan sampai. Jangan sampai kita nggak mau terulang. Tapi maksud saya jaga-jaga aja, tetap jaga perilaku bersih, hidup dan sehat karena virus dan penyakit ada di sekitar kita, gitu aja sih. Jangan apa ya, jumawa ya bilang istilahnya ya, gara-gara Batu Raja kata COVID sekarang ya udah aman ya, di Jakarta aja itu. Enggak, jangan juga tiba-tiba outbreak satu akan nyebar banyak. Jadi tetap jaga kesehatan kita ya, makan sehat, tidur cukup dan sebagainya macamnya. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Mikael. Terima kasih atas kesempatannya. Jumpa lagi di lain waktu. Siap. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini ading kangkance pacak diterapkan di kehidupan Kamblong Hang ya. Terlebih jaga kehidupan yang bersih, sehat juga supaya terhindar dari berbagai macam virus. Kalau misal Kamblong Hang nak konsultasi, langsung datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ading kangkance. Tepatnya di Jalan Lintas Simpang 3 Unbara ya. Silakan datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Ibu Khalifah bersama Dokter Mikael pamit tadi Kang Kance. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang salah Dok ya, ataupun yang kurang menyenangkan. Kalaupun kurang puas di talkshow kita pagi hari ini, insya Allah jumpa lagi di waktu selanjutnya nih ya. Halakulu Negekian di 103,1 Batu Raja Radio Raden Juma kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Santan lagi nyebutnya cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.